You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Dipersilakan kepada pembawa firman. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom semuanya, kembali lagi pada ibadah High Teens pada pagi hari ini. Sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu mari kita nyanyikan Here I Am to Worship. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, all
altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all things, so highly exalted, glorious in heaven above. You came to the earth, you created all for love's sake, became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know how much it costs to see my seed upon that cross. I'll never know how much it costs to see my seed upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena hari ini akhirnya kita bisa berkumpul walaupun secara online untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati jalannya ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Teman-teman tahu gak sih Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus memberi kita kekuatan, Tuhan Yesus memberi kita kesehatan, Tuhan juga memberi kita banyak keahlian. Maka dari itu kita harus menggunakan semua keahlian itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka sekarang kita mau masuk ke firman. Sebelum itu mari kita nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Shalom Hai Teens. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu supaya kami boleh mengerti sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya, pimpin setiap pendengar supaya mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita My Talents ya. Nah, teman-teman mungkin tahu ini terambil dari kisah atau perumpamaan tentang talenta yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 hingga ke-30. Teman-teman, hari ini saya ingin kita membacanya dengan bahasa yang lebih sederhana atau terjemahan yang lebih sederhana ya.
Jadi bukan bahasa yang masa kini, tapi yang lebih dipermudah bahasanya begitu supaya mudah mengerti ya. Oke, perumpamaan tentang talenta Matius 25 ayat 14 hingga ke-30. Yesus masih terus mengajar pengikut-pengikutnya. Ia berkata, apabila Allah datang dan memerintah sebagai raja, keadaannya seperti cerita ini. Sekali peristiwa ada seorang laki-laki yang mau berangkat ke tempat yang jauh. Sebelum berangkat, ia memanggil pelayan-pelayannya, ia memberikan hartanya kepada setiap pelayan dan menyuruh mereka mengurusnya. Setiap pelayan itu diberi menurut kesanggupan masing-masing untuk mengurus harta tuannya. Pelayan yang satu diberi 5.000 uang emas, pelayan yang lain diberi 2.000 uang emas, dan pelayan yang seorang lagi diberi 1.000 uang emas. Lalu tuan pelayan-pelayan itu berangkat. Pelayan yang diberi 5.000 uang emas segera mengambil uangnya dan pergi berdagang. Ia mendapat keuntungan sehingga uangnya menjadi 10.000 uang emas. Pelayan yang diberikan 2.000 uang emas itu juga segera mengambil uangnya dan pergi berdagang. Ia mendapat keuntungan sehingga uangnya menjadi 4.000 uang emas. Pelayan yang diberi 1.000 uang emas itu juga segera mengambil uangnya, pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya di situ. Tuan dari para pelayan itu pergi lama sekali. Setelah ia pulang, ia memanggil pelayan-pelayannya dan meminta mereka melaporkan apa yang sudah mereka buat dengan uang yang ditinggalkan kepada mereka. Pelayan yang menerima 5.000 uang emas datang menghadap dan berkata, Tuan meninggalkan padaku 5.000 uang emas. Saya sudah berdagang dengan uang itu dan berhasil mendapatkan keuntungan 5.000 uang emas lagi. Ini uangnya. Lalu ia menyerahkan 10.000 uang emas kepada tuannya. Bagus, kata tuan itu. Engkau pelayan yang baik dan setia. Engkau ternyata bisa dipercayai untuk mengurus uang yang sedikit. Karena itu aku akan memberikan kepadamu yang lebih banyak lagi. Aku percaya engkau dapat mengurusnya. Sekarang masuklah ke dalam rumahku. Kau boleh ikut bersenang-senang dengan aku. Pelayan yang menerima 2.000 uang emas juga datang menghadap. Ia berkata kepada tuannya, Tuan meninggalkan padaku 2.000 uang emas. Saya sudah berdagang dengan uang itu dan berhasil mendapatkan keuntungan 2.000 uang emas. Ini uangnya. Bagus, kata tuan itu. Engkau pelayan yang baik dan setia. Engkau ternyata bisa dipercayai untuk mengurus uang yang sedikit. Karena itu aku akan memberikan kepadamu yang lebih banyak lagi. Aku percaya engkau dapat mengurusnya. Sekarang masuklah ke dalam rumahku. Kau boleh ikut bersenang-senang dengan aku. Lalu pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu datang menghadap dan berkata, Tuan, saya tahu Tuan orang yang keras. Tuan mau mengambil hasil dengan tidak bekerja. Saya takut kepada Tuan, jadi saya pergi dan menyembunyikan uang Tuan di dalam tanah. Ini uang Tuan. Engkau pelayan yang jahat dan malas, kata tuan itu. Engkau sendiri berkata bahwa aku mengambil hasil dengan tidak bekerja. Nah, mengapa engkau tidak menyimpan uangku di bank? Supaya apabila aku pulang, aku dapat menerima kembali uangku dengan bunganya. Maka tuan itu menyuruh supaya uangnya diambil dari pelayan itu dan diberikan kepada pelayan yang mempunyai 10.000 uang emas. Tuan itu berkata, pelayan ini tidak berguna, sebab itu lemparkanlah dia keluar ke tempat yang gelap, biar ia menangis dan menderita di situ. Sebab, kata tuan itu selanjutnya, kalau orang sudah mempunyai sesuatu, ia akan mendapat lebih banyak lagi, sampai berlimpah-limpah. Tetapi kalau orang tidak mempunyai apa-apa, ia akan kehilangan apa yang ada padanya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah Matius 25:14-30. Yang saya bacakan adalah dengan menggunakan bahasa yang sederhana begitu ya. Kalau di dalam Alkitab Anda itu adalah pakai bahasa masa kini ya. Nah, kalau di Alkitab kita itu bicaranya istilahnya yang 5.000 uang emas itu adalah talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Teman-teman dikatakan tadi ini masalah di mana kalau Tuhan masalah kerajaan sorga. Ya, bagaimana sebenarnya hidup itu kalau nanti Tuhan datang memerintah kepada sebagai raja atas kita. Di situ ada pengadilan atau ketika Tuhan datang, maka akan ditanyakan bagaimana pertanggungjawaban daripada apa yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita ngelihat dari kisah ini begitu ya, ada Tuhan yang ingin pergi, istilahnya ketika Tuhan mau pergi, dia menyediakan, Tuhannya ini pergi, menyediakan modal-modal buat hamba-hambanya. Ya, ini adalah gambaran daripada Tuhan kita kepada kita. Kita ini selaku anak dan hamba Tuhan, hamba-hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dipercayakan beberapa talenta. Ya, kalau di dalam Alkitab 5 talenta, kalau yang tadi yang sederhana ada yang 5.000 uang emas, ada yang 2.000 uang emas, ada yang 1.000 uang emas. Semuanya itu dikasih menurut kemampuan masing-masing hambanya. Jadi tuannya ini tahu sekali kapasitas atau kemampuan setiap hambanya. Dia enggak pilih kasih yang ini 5.000 karena yang ini kelihatannya cakep, ganteng. Oh, bukan begitu. Ya, Tuhan memberikan atau Tuhan ini memberikan kepada hambanya karena tuannya tahu dan kenal sekali siapa hamba-hambanya ini. Sesuai dengan kemampuan mereka. Itu fakta yang pertama yang harus kita pelajari. Ketika kita belajar tentang talenta begitu ya. Nah, memang kalau di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan kita bilang talenta, seringkali kita kaitkan dengan bakat, potensi begitu ya. Perumpamaan ini bercerita tentang talenta, sepertinya ini adalah uang begitu ya. Memang sebagai menafsirkan ini adalah mata uang yang kalau didinarkan dia 1 talenta itu sebesar 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu ternyata upah 1 hari pekerja. Kalau zaman sekarang 1 hari kerja itu biasanya orang dapat upah berapa kira-kira? 100.000 lah ya. 100.000 jadi dikalikan tuh kalau 5 talenta berapa? 30 lagi dikalikan. Wow, ratusan juta yang diberikan. Itu bukan sesuatu yang sedikit gitu yang dipercayakan ya. Tapi ini kita nggak bicara soal uang. Tapi soal sesuatu yang dipercayakan Tuhan itu, yang kita akui sebagai bakat, talenta, itu ternyata diberikan kepada setiap orang. Dan ternyata itu harus dikelola dengan baik. Supaya kita ketika Tuhan datang dan menemui kita pada suatu kali, kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, teman-teman, mungkin di antara kita suka ada yang bicara kalau, aduh gue gak punya kepintaran apa-apa nih. Aku gak bisa apa-apa begitu ya. Nah, kalau dari fakta ini sebenarnya tidak ada orang yang tidak diberikan. Paling sedikit pun ada 1 yang diberikan begitu ya. Kayak hamba yang tadi ada 1 yang diberikan 1 talenta itu. Nah, ternyata ketika kita dipercayakan entah itu 1, entah itu 2 atau 5, ternyata itu harus dikelola. Itu adalah bukti kesetiaan dan tanggung jawab. Seperti yang firman Tuhan bilang. Nah, terus kalau kita bilang gini, terus gimana ngelolanya? Kalau talenta ini bicara soal bakat. Lah saya sendiri nggak tahu bakat saya ini apa. Gimana mau mengembangkannya? Ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan begini. Mau tidak mau, caranya adalah berusaha mencoba.
Kalau dalam firman Tuhan ini kan yang ditanya adalah, yang diminta nanti adalah kesetiaan dan tanggung jawab. Ketika kita dipercayai sesuatu oleh Tuhan, yang masih berupa potensi di dalam diri kita, yang mungkin kita belum menemukan begitu, kita harus berusaha mencari dan mencoba. Mencobanya bagaimana begitu ya. Nah, kita tahu masa remaja, kalian semua remaja pasti senang dengan hal-hal yang menantang, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Nah, tapi harus ada pagernya tetap. Cobalah sesuatu yang bermanfaat dan baik dan positif. Jangan mencoba sesuatu yang buruk. Ya, mencoba sesuatu yang baru tapi yang positif, yang bermanfaat. Banyak remaja gitu yang sering mencoba-coba sesuatu yang baru karena ini dunianya remaja. Ya, ketika engkau dan masih remaja, engkau mencoba berbagai hal itu boleh, tapi jangan mencoba-coba hal yang negatif, yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang coba-coba ngerokok, ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Coba-coba kok ya narkoba, ada manfaatnya? Enggak ada. Bukan itu yang harus kita coba, tapi coba cari talentamu dengan cara ya mencoba sesuatu yang baru, yang sesuai dengan yang dibilang talenta atau kemampuan. Caranya bagaimana? Engkau kalau talenta itu semuanya akan kembali kepada Tuhan, bukan? Kayak tadi pelayan dikasih 5, dapatnya 10. Terus dia bilang, Tuhan ini loh 10 begitu ya. Ini untuk Tuhan. Itu hal yang wajar sebenarnya ya. Itu hal yang wajar, kenapa? Karena dimodali juga sama tuannya begitu ya. Dikembalikan, apalagi dia seorang hamba, pelayan. Ya dia dipekerjakan, dia sendiri dapat upah. Tapi apa yang dipercayakan tuannya, dikelola, itu dikembalikan keuntungannya buat tuannya. Jadi segala sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan, itu yang engkau coba. Misalnya, di dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan kasih talenta apa sih? Mungkin talenta kita bisa berkata-kata dengan baik gitu ya. Kita melihatnya mungkin ada yang sadar, oh iya ya, saya kok gampang sekali berteman dengan seseorang gitu ya. Saya memulai pertemanan tuh baik sekali gitu ya, enak sekali gitu ya. Nah, kembangkan kemampuan engkau berkata-kata dengan temanmu, dengan cara apa? Lengkapi dirimu dengan hal-hal yang baik, yang dari firman Tuhan. Entah itu ayat, entah itu sebuah nasihat atau pengalaman hidup bersama Tuhan. Ketika engkau berkata-kata kepada orang, kamu bisa menjadi penasehat bagi orang lain. Engkau bisa menjadi orang yang bisa meneguhkan orang lain dengan kemampuan yang kamu punya. Ketika engkau pandai berkata-kata, engkau akan menjadi orang yang bisa mensupport orang, memberikan kekuatan pada orang. Itu talenta bukan? Talenta. Begitu engkau mencoba belajar, memperdalami, melengkapi dirimu dengan sesuatu yang tadinya kamu yakini, oh ternyata saya tipe orang yang pinter ngomong loh ya, saya bisa loh begitu. Nah, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan yang akan dikembalikan kepada Tuhan. Atau kamu orang yang pengen tahu lah, saya ini belum pernah loh melayani sebagai singer gitu ya. Pengen tahu, saya suka nyanyi. Nah, suka nyanyi ini itu langkah pertama. Kamu suka, kamu coba yang lebih dalam lagi. Kamu mencoba berlatih, sering menyanyi, mengikuti kaset atau istilahnya bukan kaset ya sekarang ya, mungkin kamu dengerin pujian-pujian ya, Spotify begitu ya. Nah kamu dengerin, terus kamu mencoba mengikuti segala puji-pujian. Lalu kamu mungkin mencoba lagi lebih jauh lagi, yaitu ngomong sama pengurus nih, boleh nggak aku ikut pelayanan? Aku pengen loh jadi singer, sekalipun sekarang sedang modelnya online begitu ya. Tapi saya pengen ikut terlibat, memuji Tuhan, pelayanan. Nah kamu bisa mencoba itu, mengajukan diri begitu ya. Nah kemampuan yang kamu tempa ketika kamu senang nyanyi, lalu kamu berlatih dengan baik atau kamu ikut VG.
VG-nya high teens begitu ya, dilatih begitu, ada pelatihnya. Oh jadi kamu bertambah baik, akhirnya kamu menemukan, oh ternyata Tuhan kasih saya kemampuan suara yang baik, yang indah, dikelola menjadi saya sekarang bisa memuji, bahkan jadi solois, jadi WL mungkin yang baik. Nah itu artinya mengelola. Atau engkau mungkin orang yang tertarik dengan dunia komputer begitu ya, tapi kamu tidak pernah mencoba begitu. Selama ini ya cuman pakai buat nge-zoom atau ngetik-ngetik tugas sekolah, tapi kamu senang gitu ya bermain di komputer, kamu senang membaca hal-hal teknis di dalam tentang komputer. Lah, kamu bisa belajar untuk mencoba. Jangan-jangan Tuhan kasih kemampuan saya di bidang komputer ini untuk melayani di bidang multimedia. Kamu bisa lebih maju lagi, mencoba, bilang ke pengurus, aku pengen dong dilibatkan sebagai penata layan di multimedia. Nah teman-teman, itulah caranya kita menemukan talenta-talenta. Tuhan juga menghargai orang yang berusaha, yang setia mencari potensi yang ada di dalam dirinya. Jangan cuek, jangan lalu bilang begini, aku gak punya apa-apa, aku gak punya minat apa-apa. Paling tidak di dalam hidup ini engkau dan saya udah diberi potensi. Dan itu pasti sesuai dengan kemampuanmu. Tuhan gak sembarangan ngasih begitu ya. Nah, ada orang teman-teman yang kelihatannya multi talented nih ya. Apa aja dia bisa, gampang belajarnya. Mungkin itu yang dikasih 5 atau lebih. Dan kepada orang yang diberikan banyak, memang dituntut banyak. Dia harus terus mendalami bidang-bidang yang dia sukai, dilengkapi, sehingga akhirnya dia bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang dikasih Tuhan. Istilahnya mendatangkan keuntungan untuk Tuhan. Yang pasti kita harus berusaha untuk mengupgrade terus apa yang ada pada kita yang diberikan Tuhan. Mungkin ada yang merasa gini, aduh, saya belum nemu apa sih, mulailah dengan apa yang kau minati. Arahkan itu untuk mencoba sesuatu yang positif yang berkaitan dengan engkau yang minati. Engkau minat di bidang matematika. Kalau ketemu angka engkau senang begitu ya. Emang ada nggak di pelayanan di gereja yang berkaitan dengan menghitung-hitung? Oh ada ya. Mengaksen juga pakai hitung-hitungan begitu ya. Terus melihat menjadi bendahara juga pakai hitung-hitungan begitu. Ada di gereja begitu ya. Kamu bisa mencoba beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang kau minati. Bidang matematika. Oh kamu kadang-kadang belajar sesuatu yang menggunakan statistik begitu ya. Wah ini mesti ada perbandingannya supaya melakukan ini dengan baik gitu ya. Bahkan ada dulu saya ingat ya. Anak saya suka matematika ya yang pertama. Dulu saya nggak tahu kegunaannya apa nih di dalam bidang pelayanan. Ternyata saya menemukan dia bisa memanfaatkan itu di tim dekor. Loh apa urusannya matematika dengan dekor? Ternyata teman-teman di tim dekor dibantu dia untuk supaya mendapatkan, waktu itu masih kita offline ya, udah onsite begitu ya. Jadi ada mading begitu ya. Mading itu mesti didekor kan begitu ya. Nah ternyata kalau mendekornya pakai hitung-hitungan itu ternyata lebih bagus begitu ya. Dihitung dengan baik supaya proporsional pembagiannya ini satu bidang kayak papan itu bagaimana menghasilkan dekoran yang bagus dan enak dilihat dan seimbang. Ternyata bisa loh dari hal-hal yang Tuhan percayakan padamu. Itu bisa berguna untuk pelayanan, untuk mendatangkan keuntungan buat Tuhan. Itu cara mengelolanya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita melihat dari perumpamaan ini, ada 2 orang yang berhasil melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mengelolanya dengan baik dan mendatangkan keuntungan atau kemuliaan buat Tuhan.
Ya, mereka mendalami dan benar-benar menggali sehingga menghasilkan laba katanya begitu ya, dikelola apa yang dipercayakan Tuhan. Nah, sedangkan ada satu hamba yang semau-maunya saja, bahkan curigaan sama tuannya. Ini hamba yang jahat kata tuannya ya. Dan sebenarnya pemalas dia. Dia tidak mau cari bagaimana bisa sesuatu ini yang dipercayakan tuannya itu bisa menguntungkan tuannya. Nah, ini sama dengan orang yang gak peduli apa yang Tuhan percaya di dalam dirinya. Firman Tuhan bilang semua dikasih, semua hamba dikasih. Berarti semua orang punya talenta. Entah itu sedikit atau banyak itu bukan masalah. Yang penting apa yang dikasih apakah dikelola dengan baik. Nah, hamba yang satu ini memendam dengan alasan, ya Tuhan kan yang jahat, Tuhan yang kejam, ya mau mengambil keuntungan tanpa bekerja begitu ya. Nah, saudara, sebenarnya ini perkataan aneh begitu ya. Perkataan aneh begini, coba bayangin. Ada yang lebih gampangnya begini, misalnya tuan ini adalah seorang pemilik restoran begitu ya, terus punya karyawan. Ya, seorang kasir begitu ya. Pasti kasir terus tuannya ini mau pergi. Kasir itu dikasih modal nih ya, kelola ya, ntar jual ini jual itu nanti untungnya ini. Nah, sekarang kasirnya bilang, aduh daripada jualan ya, ntar hilang lagi, rugi lagi. Udahlah disimpan aja, ntar tuannya datang pulangin aja begitu. Wajar nggak? Dia karyawan loh. Seharusnya kan karyawan bekerja, bukan? Dia sendiri sudah dapat gaji, sudah dapat keuntungan. Sebagai hamba atau sebagai pelayan itu sudah mendapat keuntungan sendiri. Udah diangkat tuannya untuk dipekerjakan. Dilibatkan di dalam suatu usaha majikannya. Loh, kenapa dia nggak mau bekerja sesuai harapan? Dikasih modal nggak dikelola dengan baik, malah disimpan. Nah, itu yang nggak wajar. Lah, wajar nggak seorang kasir kalau berjualan kemudian untungnya dibalikin ke majikannya? Ya wajar, orang modalnya juga dari majikannya. Jadi sebenarnya alasan daripada hamba si jahat ini adalah alasan yang dicari-cari, pembenaran diri sendiri. Makanya kalau ada di antara kita yang selalu bilang gini, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan kayaknya nggak kasih saya. Itu adalah perbuatan yang justru salah. Dan itu yang dikatakan hamba yang malas. Karena firman Tuhan katakan setiap kita diberikan. Oleh karena itu kita harus mencari. Paling minim kita punya satu. Apa sih kemampuan kita? Kita cari dengan cara mencoba dari apa. Mulailah dengan apa yang kamu minati. Gak mungkin seseorang gak punya minat sama sekali. Engkau belajar sesuatu apa yang kamu minati. Benar, saya nggak punya minat, saya cuma punya minat main game. Misalnya ya, ada anak remaja yang berkata, saya cuma minat dengan main game online gitu ya. Wah, kalau itu saya pinter, tapi di bidang lain pelayanan saya nggak bisa. Teman-teman, saya katakan, maafkan saya, ini contoh-contoh saya memang adalah sekitar anak-anak remaja yang dekat-dekat dengan saya begitu ya, khususnya anak saya. Saya punya satu anak yang dari kecil dia suka sekali main komputer, game, sama seperti kalian. Tapi saya bilang sama dia, tolong pikirkan bagaimana game ini bisa memuliakan Tuhan. Jangan cuma main game saja. Bagaimana kamu dengan kenal game, kamu bisa memuliakan Tuhan. Lalu ternyata dia berkembang. Dia main game memang saya bilang, jangan main yang kejam gitu ya, bunuh-bunuhan begitu ya. Dia sesekali main, tapi jangan sering-sering seperti itu. Yang bunuh-bunuh zombie begitu ya, itu ada. Tapi jangan terus-terusan main itu. Dia main Minecraft, tahu ya, balok-balok bangun-bangun. Lama-lama bukan hanya main, tapi dia mulai jadi builder yang membangun bangunan-bangunan. Dan puji Tuhan, sekarang dia bisa justru membangun dan menjual hasil karyanya.
Jadi dia beli alat-alat rekaman, bahkan buat saya rekaman online, alat-alatnya mic atau sesuatu yang canggih-canggih, bahkan HP-nya itu dibayar dengan hasil dia menjual karya dia di komputer. Itu memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan. Kenapa? Dia bantu orang tuanya. Ya. Dia bantu saya. Saya bahkan bilang, jangan semua dihabiskan untuk membeli barang-barang elektronik. Tapi pikirkan, mungkin saya sebagai orang tua kamu satu kali gak bisa memberikan uang buat kamu. Tapi kamu bisa melakukan yang lain. Lalu saya bilang, coba bidangmu ini kamu serahkan untuk pelayanan. Pikirkan itu. Ya, sekarang dia sekolah di seminari. Lalu dia mencoba menyelesaikan tugas-tugasnya begitu ya. Misalnya dapat tugas kewiraan apa-apa gitu ya. Dia harus membuat satu statement tentang atau pokoknya apapun itu bentuknya tentang keadilan di dunia ini. Dengan Minecraft, teman-teman ingat, dengan Minecraft dia buat satu patung Dewi Artemis, Dewi Keadilan. Dia buat tugasnya pakai Minecraft. Bisa kok ternyata sesuatu yang kau minati itu bisa membuat engkau memuliakan Tuhan dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Itu bermanfaat. Ketika orang lain mengagumi engkau dan mengakui kemampuanmu, orang juga mau mendengarkanmu. Nah, dia mulai mengajar kepada orang-orang lain. Ya, sesekali diselipkan kebenaran firman. Teman-teman, jangan pernah meremehkan apapun yang Tuhan kasih kepadamu. Tapi manfaatkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Buat keuntungan Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Teman-teman, ada satu kisah di mana seorang raja sedang datang berkunjung ke sebuah taman. Di situ ada banyak bunga-bunga, tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Tapi ada juga yang kering. Nah, raja ini penasaran. Di tengah banyak yang subur, yang bagus-bagus, ada yang kering dan layu. Lalu dia tanya kepada rumput yang layu dan kering. Put, nah ini misalnya rumputnya bisa diajak ngomong ya. Ini rumput yang bergoyang kan suka ditanya kepada rumput yang bergoyang. Nah ini rumputnya udah gak bergoyang, udah layu tiduran. Put, kenapa kamu layu dan kering? Lalu rumput bilang begini, saya ini bukan pohon bunga seperti bunga mawar yang orang lain suka dan memuji. Saya ini cuma rumput yang diinjek-injek. Jadi ya buat apa saya tumbuh lama-lama? Ya udahlah, saya malas menjalani kehidupan ini. Lebih baik saya kering dan mati. Sebentar aja. Lain dengan pohon mawar. Wah, si raja terus melirik ke pohon mawar. Dia liatin sekelompok pohon mawar. Mekar-mekar bunganya cakep-cakep. Tapi ada juga bunga yang layu begitu ya, tertunduk dan layu, hampir mati. Lalu ditanya, War, nah, ini kepada bunga mawar ya. War, kok kamu yang dikagumi orang itu juga layu dan mati? Kenapa? Terus mawar bilang gini, ya Tuan Raja, saya ini mawar, cuman disukai sebentar. Saya ini ketika daun-daun bunga kelopak-kelopak saya rontok, saya nggak menghasilkan apa-apa. Cuma tangkai yang kering dan ya buat apa saya lama-lama, mendingan saya mati. Saya ini bukan pohon buah. Begitu bunganya rontok, muncul buahnya yang ditunggu-tunggu. Bunga mawar juga begitu ngomongnya. Lalu raja lihat-lihat sekelilingnya. Ada satu pohon dekat batu-batu. Tumbuhnya dekat batu-batu. Tapi itu adalah pohon yang kelihatannya wah subur, rame ngumpul begitu. Raja ke sana penasaran, ini wadahnya bukan tanah yang dimediasi dengan ada nutrisi buat bertumbuh. Ini banyak batunya gitu, di batu-batu besar. Tapi dia tumbuh dengan baik. Lalu dia tanya,
Ini ternyata semak belukar. Dia tanya, semak, kenapa kamu tumbuh subur? Sementara kamu kurang tanah. Lalu semak ini bilang begini, Tuan Raja, saya pasti tahu katanya. Saya ini bukan pohon buah, bukan pohon bunga, bukan juga rumput. Saya cuma semak belukar. Tapi saya tahu, saya ditempatkan di sini bukan di tempat lain karena saya yakin Tuhan punya rencana buat saya. Oleh sebab itu, saya terima keadaan ini dan saya berusaha menikmatinya dan berjuang keras untuk hidup, untuk terus tumbuh dengan baik. Saya memaksimalkan semua yang ada di sekeliling saya, walaupun nutrisinya mungkin tidak sebanyak tanah, tapi saya melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman, dari ilustrasi ini saya mau katakan begini. Jadilah anak Tuhan yang bisa melihat rencana Tuhan dengan hidupmu. Tuhan menyediakan satu pekerjaan baik untuk setiap orang. Satu kali nanti. Itulah sebabnya dia selalu memberikan setiap orang minimal satu talenta. Satu potensi yang ada dalam dirimu. Atau mungkin banyak. Galilah itu, carilah itu, maksimalkanlah itu. Punya semangat, jangan putus asa. Jangan cukup puas cuma satu. Jangan-jangan Tuhan kasih kamu 5. Coba cari. Jangan puas dengan satu yang kamu punya. Cari yang lain. Karena kata Tuhan, kepada yang setia, Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Jangan iri sama orang yang multi talented. Tapi apa yang kamu punya, kembangkan. Jangan-jangan kamu adalah hamba yang dipercayakan 5, 10. Siapa yang tahu? Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan Engkau memberikan setiap kami anak-anak-Mu potensi-potensi yang ada di dalam diri kami. Tidak seorang pun Engkau lewatkan. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu belum mendapatkan atau belum menemukan potensi apa atau bakat atau talenta apa yang Tuhan percayakan pada diri dia. Bantu mereka Tuhan sejak mereka muda, mumpung mereka masih remaja, ketika mereka boleh mencoba banyak hal yang positif dan yang bermanfaat. Bantu mereka untuk kreatif, untuk mencari tahu. Dan bantu mereka untuk berani tampil, menguji kebolehan mereka atau talenta mereka. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk memaksimalkan diri sehingga membawa keuntungan, memuliakan Tuhan suatu kali nanti. Tuhan, bantu setiap kami bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri yang ada dalam diri kami. Jangan biarkan kami memakai semua talenta kami juga untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk keuntungan Tuhan yang memberikan kami talenta itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Teman-teman Haitins, mari sama-sama kita menyatukan hati kita berdoa di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami sama-sama dengan teman-teman di rumah pada saat ini bersahati memohon beberapa hal ya Tuhan. Yang pertama kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada setiap teman-teman kami yang sudah kelas 12 kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya di tempat-tempat yang sesuai dengan kemampuannya dan minatnya. Tuhan buat mereka berhasil dalam masuk universitas atau melanjutkan kehidupannya, buatlah mereka berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang masih ujian, untuk yang kelas 8, 7, 10 dan 11 yang akan menghadapi ujian akhir. Tuhan juga tolong kiranya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang kelas 9, kiranya mereka juga kalau ada yang mencari sekolah atau pindah sekolah, kiranya Tuhan mempermudah semuanya. Buatlah mereka berhasil dalam melanjutkan pendidikannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin di dalam keluarganya ada yang mengalami sakit penyakit atau teman kami sendiri yang mengalami sakit penyakit. Kami berharap Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah mereka menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat kepada setiap orang tua mereka sehingga kehidupan di dalam keluarga teman-teman kami sungguh ya Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan merasakan sungguh benar Tuhan tetap memberkati mereka sekalipun di dalam masa pandemi. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Untuk pemerintahan kami juga berdoa kiranya Tuhan memimpin akan pemimpin-pemimpin kami, para pejabat, para yang terlibat di dalam berbagai tindakan-tindakan dan keputusan untuk bangsa ini. Kiranya semuanya di dalam kontrol Tuhan, supaya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Sehingga itu boleh apa yang mereka putuskan berdampak buat rakyat Indonesia mengalami kemajuan dan kebaikan. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada doa syafaat ini, izinkanlah kami menaikkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman, sekarang waktunya tiba kita untuk
persembahan dapat dilakukan dengan men-scan QR code yang tertera di atas dan juga dapat dititipkan melalui tata usaha gereja. Sambil melakukan persembahan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Count Your Blessing. Blessing them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Every dove will fly, and you'll be singing as the boat go by. Count your blessings and them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings and them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Sekarang kita membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan juga berkati untuk orang yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah ini, mari sama-sama kita nyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baik di dalam dunia, segala yang indah pun alami. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Muliakan Allah di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun alamiah. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat dan belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, penyertaan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.